Pemirsa, 6 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang menganiaya 2 warga sipil di Purwakarta, Jawa Barat telah ditahan. Kasus mereka akan dibawa ke pengadilan militer karena menyebabkan salah satu korban meninggal dunia. Enam oknum TNI Angkatan Laut akhirnya ditahan dalam kasus penganiayaan 2 warga sipil di Purwakarta, Jawa Barat. Proses hukum telah ditangani Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan akan dikirimkan ke pengadilan militer. Para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dan dipecat dari kesatuannya. Perintah tegas dari Bapak Kasal, tidak ada toleransi untuk pelanggaran seperti ini. Dan ini akan dijadikan pembelajaran oleh anggota yang lain untuk berpikir 1000 kali lipat apabila akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma, tindakan-tindakan yang melanggar aturan, tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Peristiwa bermula saat para pelaku berada di Purwakarta dan dimintai bantuan oleh seorang perempuan perihal penggelapan mobil keluarganya. Para oknum TNI tersebut kemudian menemukan dan menganiaya 2 terduga pelaku penggelapan mobil. Akibatnya salah satu korban meninggal dunia. Dari Jakarta dan Purwakarta, Jawa Barat, Vendra Kurniawan, Irwan, iNews melaporkan. Sebaliknya, pemirsa, seorang anggota TNI Angkatan Laut di Sidoarjo, Jawa Timur justru menjadi korban pengeroyokan. Korban diteriaki maling dan dikeroyok belasan preman di Terminal Bungur Asih. Anggota TNI Angkatan Laut Pratu Marinir JSKL Yusuf Sakan menjadi korban pengeroyokan di Terminal Bus Bungur Asih, Sidoarjo, Jawa Timur akhir Mei lalu. Ia diduga menjadi korban salah sasaran setelah diteriaki maling oleh sekelompok preman. 4 pelaku langsung ditangkap usai kejadian. Sementara 2 pelaku lainnya ditangkap 8 Juni lalu. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM kembali melakukan sejumlah permintaan keterangan terkait 75 laporan pegawai KPK soal tes wawasan kebangsaan. Hari ini 4 orang mantan pimpinan KPK dimintai keterangan. Salah satunya M. Yasin, mantan Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011. M. Yasin memenuhi panggilan dan datang ke kantor Komnas HAM, sementara 3 orang mantan pimpinan KPK lainnya, yakni Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, dan Saud Situmorang hadir secara daring. Dalam pemeriksaan, M. Yasin mengatakan ada sejumlah informasi yang digali dari mantan pimpinan KPK termasuk dirinya, mulai dari nilai-nilai di KPK hingga penerapan kode etik. Kalau Taliban itu sebenarnya bahwa orang-orang itu yang tidak bisa dipengaruhi atau diremote dari luar lah gampangannya. Karena dia taat pada aturan perundangan dan taat dengan kode etik. Diajak makan di restoran nggak mau, ya kan? Dijemput pada waktu kunjungan ke daerah sosialisasi orang pencegahan saja misalnya, juga nggak mau. Loh, kami sudah menerima apa itunya? Perjalanan dinas biaya termasuk hotelnya, Pak. Sudah, kami aja nggak usah ditanggung. Tunggulah di kantor, nanti saya akan datang misalnya. Bagian pencegahan kan begitu. Berarti istilah Taliban itu sebenarnya... Istilah Taliban itu karena dia tidak bisa diotak-atik dan tidak bisa dipengaruhi dari luar, dikasih makan pun di restoran juga nggak mau, maka dianggap ini Taliban. Seperti saya pada waktu misalnya melakukan sidak ke Bea Cukai waktu itu, ada 7 orang yang tidak pernah menerima amplop. Itu disebut oleh lingkungan sana itu juga Taliban. Itu tahun 2008 ya. Istilah Taliban ke suatu lingkungan pegawai itu sudah ada pada saat saya masuk di Bea Cukai itu tahun 2008 itu. Yang 7 itu disebut Taliban oleh teman-temannya. Sok bersih, sok suci gitu. Itulah yang tidak ada istilah Taliban itu, hanya stigma negatif untuk memojokkan orang-orang KPK ini, untuk mungkin ya sebagai dasar untuk. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai pemeriksaan mantan pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsarah. Selamat sore Pak BK. Ya, selamat sore Mas. Baik, Pak BK, tadi pimpinan KPK periode sebelumnya ini dipanggil terkait tes wawasan kebangsaan. Apa saja sebenarnya materi yang ditanyakan pada hari ini, Pak?
Ya, jadi memang betul kami hari ini mendengarkan keterangan dari 4 mantan pimpinan KPK dalam periode yang berbeda-beda. Ada Pak Yasin, ada Pak Bambang Wijoyanto, Pak Abraham Samad, dan juga Pak Saud Situmorang. Kami mendengarkan keterangan terkait dengan beberapa hal atau beberapa isu, misalnya soal pengertian kolektif kolegial, terus kemudian soal program-program yang ada kaitannya dengan kepemimpinan, kemudian peningkatan kapasitas dari pegawai KPK, maupun juga program-program yang lain soal kampanye dan juga terkait dengan upaya menjaga integritas atau kode etik yang ada di lingkungan KPK. Kira-kira itu, Mas. Baik, ada yang menyebutkan bahwa isi tes wawasan kebangsaan ini banyak yang melanggar HAM, kemudian diskriminatif, pertanyaannya juga bias gender, seperti itu, Pak. Dari hasil wawancara atau hasil pemeriksaan Komisioner KPK sebelumnya atau ketua-ketua KPK sebelumnya, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, kami sampai saat ini memang belum memutuskan kesimpulan apapun begitu. Karena kami menganggap bahwa permintaan keterangan misalnya hari ini dari para mantan pimpinan KPK itu merupakan mozaik dalam atau mengisi puzzle-puzzle yang ada gitu. Kemarin kami mendengarkan keterangan dari pimpinan KPK, sebelumnya ada dari pegawai atau pengadu, terus kemudian BKN, lembaga psikologi. Ini kan kami seperti mengumpulkan puzzle-puzzle supaya utuh begitu. Tetapi yang jelas sampai hari ini kami belum memutuskan apakah ada diskriminasi atau terus kemudian melanggar HAM, kemudian haknya mana yang dilanggar, didiskriminasikan. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Kesimpulan akhir tentu saja nanti setelah kami anggap cukup mendapat keterangan dari pihak-pihak terkait, karena sampai saat ini juga kami masih merasa harus ada yang didetilkan lagi, perlu didetilkan lagi, misalnya soal keterangan dari BKN, terus kemudian dari pegawai KPK itu juga perlu didetilkan lagi begitu, Mbak. Baik, Pak Beka, sejauh ini kalau misalnya kemarin hasil pemeriksaan Komisioner KPK yang saat ini menjabat, seperti apa, Pak? Ya, kami kan melihat sejauh mana sebenarnya pimpinan KPK mengetahui proses yang ada begitu. Artinya proses yang ada itu dari kronologi dari awal sampai sekarang begitu, kronologi munculnya ide tes wawasan kebangsaan, terus kemudian substansi tesnya seperti apa, koordinasi dengan lembaga lain juga sejauh mana dijalin, terus kemudian kerjasama yang ada untuk membahas soal-soal metodenya, sampai kepada substansi dari tes wawasan kebangsaan itu yang kemudian kami gali dari pimpinan KPK kemarin gitu. Baik, Pak Beka, kalau dari perspektif Komnas HAM, seperti apa menurut Anda pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan? Apakah memang cenderung memberi pilihan yang sulit dan cenderung diskriminatif? Nah, itu yang sedang kami dalami begitu. Kami kan mendapat keterangan tentang soal-soal itu gitu. Dan ini sedang kami ukur apakah kemudian diskriminatif atau tidak, atau kemudian melanggar standar norma dan pengaturan terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau tidak. Misalnya pertanyaan soal agama gitu. Apakah memang pertanyaan soal agama itu ada konteksnya atau tidak, atau terlepas dari hal yang lain begitu. Ini kan sedang kami dalami. Terus setelah itu kami mendapat keterangan dari banyak pihak, kami kemudian mengkajinya dengan standar norma dan pengaturan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah ada di Komnas HAM. Begitu kira-kira. Pak Beka, untuk satu pertanyaan saja, misalnya soal pemakaian hijab. Ya. Menurut Anda bagaimana, Pak Beka? Ya, saya kira ketika kita bicara soal hijab itu kan bagian dari ekspresi keberagamaan begitu. Artinya bagian dari ekspresi keyakinan dari seseorang.
tentunya kemudian seperti juga sikap kami yang lain, kemudian tidak boleh melarang atau tidak boleh mewajibkan seseorang itu memakai hijab. Itu adalah pilihan dari masing-masing. Itu kira-kira standar hak asasi manusia yang ada di dunia internasional dan juga tentu saja di Indonesia. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak BK Ulung Hapsara, anggota Komnas HAM. Kita semua berharap bahwa kasus ini atau masalah ini segera selesai. Terima kasih Pak BK. Pemirsa, masa simpatisan mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menggelar aksi unjuk rasa di Bogor, Jawa Barat. Masa menuntut Wali Kota Bogor Bima Arya dilengsarkan. Alhamdulillah. Ambil jalan, aspirasi kita belum tersampaikan, tapi kita sudah diusir oleh aparat. Ratusan simpatisan Rizik Syihab berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam orasinya, masa menilai Wali Kota Bogor Bima Arya telah melakukan kriminalisasi terhadap Rizik Syihab dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi, sehingga berujung pada penahanan Rizik Syihab. Di tengah aksi, masa dihadang petugas karena sempat berupaya masuk ke area gedung DPRD Kota Bogor. Kita akan baca surat pernyataan, sikap kita setelah itu kita akan bubar. Muhammad. Sampai menunggu kita lanjutkan mahalul qiyam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pemirsa, usai jeda kita akan bergabung ke MNC Studio Tower 1 Kebonjeruk untuk memperbarui informasi seputar Euro 2020. Informasi lengkap yang akan kami hadirkan usai jeda.